Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Supala Channel. Di kesempatan kali ini kita akan mereview film yang berjudul Green Miles yang rilis di tahun 1999. Film ini mengkisahkan kehidupan di sebuah penjara hukuman mati. Di saat itu ada salah satu terpidana yang membuat Paul Edgecombe, sang kepala sipir, menjadi bimbang atas pekerjaan yang dia lakukan saat ini. Penasaran seperti apa kisah serunya? Yuk kita mulai reviewnya. Scene dimulai ketika itu di panti jompo Louisiana pada tahun 1999. Paul Edgecombe menjalani kehidupan sesuai dengan para lansia umumnya. Paul ketika sarapan selalu ingin 2 potong roti bakar. Dia juga suka berjalan-jalan di luar panti jompo untuk mengunjungi rumah terbengkalai di sebuah bukit dekat panti jompo. Namun, petugas panti sedikit memberikan peringatan agar hati-hati mengingat usianya yang sudah sangat tua. Paul lebih bugar dan lebih banyak bergerak daripada semua penghuni panti lainnya. Terbukti ketika Paul berangkat ke rumah terbengkalai daerah perbukitan dengan membawa roti bakar sisanya seorang diri. Scene berpindah di mana Paul dan teman sepantinya menonton sebuah serial TV. Di situ tiba-tiba Paul mulai menangis saat menonton film Top Hat. Paul yang tidak kuat berada di ruangan itu langsung keluar. Temannya yang sudah tua juga, Elaine, khawatir dengan keadaannya saat itu. Di saat itu Paul mengatakan kepadanya bahwa film itu mengingatkannya ketika dia sewaktu muda menjadi kepala petugas penjara yang bertanggung jawab atas narapidana hukuman mati di penjara Cold Mountain selama musim panas tahun 1935. Paul begitu bernostalgia menceritakan masa lalunya kepada Elaine. Dia menamakan barisan hukuman mati yang biasanya disebut The Last Mile menjadi The Green Miles. Hal itu dikarenakan lantai penjaranya berwarna seperti jeruk nipis yang bermudar. Selain itu, terdapat sebuah kursi listrik yang digunakan untuk mengeksekusi para terpidana mati tersebut. Kursi itu diberi nama The Old Sparky. Kemudian, di tahun 1935 juga adalah tahun terburuk bagi Paul karena ia menderita infeksi saluran kemih. Infeksi itu sangat menyakitkan dan Paul merasa setiap kali dia buang air kecil, dia merasa seperti mengeluarkan pisau cukur. Dia juga mengingat kalau di tahun itu adalah tahun yang paling berkesan baginya karena dia bertemu dengan John Coffey. Scene berpindah ke tahun 1935 di sebuah kawasan penjara atau rehabilitasi. Tahun itu adalah tahun di mana Paul bekerja di Green Miles dengan teman sesama penjaga penjara Brutus Howell dan Dean Stanton. Di hari itu, mereka kedatangan seorang narapidana baru yang akan masuk ke dalam blok E, tempat Paul dan rekannya berada. Namun di saat itu terlihat Paul begitu kesakitan saat buang air kecil karena infeksi kantung kemihnya. Tahanan itu dibawa oleh Percy Wetmore, seorang sipir yang mempunyai tabiat yang buruk. Para penjaga tidak suka dengan perilakunya yang seolah-olah tidak taat peraturan dan kerja semaunya sendiri. Tahanan baru yang dibawa Percy adalah seorang pria Afrika Amerika yang bertubuh sangat besar dan tinggi. Semua orang sangat terkejut melihat tahanan tersebut. Setelah itu, ketika Percy hendak pergi dari blok E, dia memukul jari salah satu narapidana yang ada di sana sampai patah.
Acara perkenalan dengan tahanan baru pun dilanjutkan. Di situ diketahui kalau pria bertubuh besar itu bernama John Coffey. Dia dihukum karena melakukan penyerangan seksual dan membunuh 2 gadis kulit putih muda. Dia sebenarnya adalah pria yang tenang dan penurut. Namun dengan tubuh yang besar, John ketakutan dengan sebuah kegelapan. Scene berpindah di mana Paul duduk di luar bloknya untuk mengecek informasi terkait dengan kejahatan yang John Coffey lakukan. Dalam lembar putusannya, dijelaskan bahwa 2 anak gadis hilang dari sebuah rumah di Louisiana. Keluarga mereka panik lalu menghubungi semua warga untuk memulai perburuan 2 anaknya yang hilang itu. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya menemukan John agak jauh di dalam hutan dengan tubuh kedua putrinya yang berlumuran darah dan dipegang oleh John. Diindikasikan bahwa John dapat merasakan riwayat seseorang dengan melakukan kontak fisik dengan mereka. Diindikasikan juga bahwa John kesakitan dan berteriak karena ia trauma dengan apa yang terjadi pada kedua gadis itu. Terlihat dia membelai rambut mereka saat ia berbaring di tanah sambil menangis dan berteriak. John hanya mengatakan bahwa dia mencoba untuk menariknya kembali, tetapi sudah terlambat. Para warga tetap dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa John melakukan kekerasan seksual terhadap gadis-gadis itu dan membunuh mereka. Sesaat setelah itu datanglah Hal, teman sipirnya Paul, menghampiri Paul yang sedang membaca putusan itu. Di situ Paul bertanya keadaan istrinya Hal, yang katanya kondisinya kurang baik. Hal menceritakan kalau memang istrinya tambah kurang baik kondisinya. Istrinya Hal akan di-X-ray kepalanya untuk mengetahui penyakit apa yang menimpanya. Paul memberikan semangat kepada Hal terkait persoalan itu. Selain itu, Hal di sana juga ingin menyampaikan pesan kepada Paul terkait jadwal eksekusinya tahanan yang bernama Arlen Bitterbach. Akan tetapi lebih dari itu, Hal ke situ karena pihak pemerintahan menelponnya dengan marah-marah karena Percy Wetmore kemarin telah diusir oleh Paul saat John Coffey masuk di dalam sel tahanannya. Percy ini mempunyai kekuatan orang dalam pekerjaannya. Dia adalah keponakan dari istri gubernur di kota tersebut. Paul juga dinasehati oleh Hal untuk bersabar atas tindakan si Percy. Karena Hal mendapatkan informasi kalau Percy akan segera pergi pindah kerja ke rumah sakit jiwa bagian administrasi. Scene berpindah ketika Paul berada di rumahnya. Paul ternyata sudah menikah dengan Jane. Paul menceritakan kepada Jane terkait hari-hari yang sudah dia jalani di tempat kerjanya. Paul juga mengeluh tersiksa karena infeksi saluran kemihnya. Scene berpindah di mana Paul dan Dean yang sedang membersihkan kursi listrik eksekusi dipanggil oleh Brutus karena ada sebuah tikus kecil di dalam blok tahanannya. Tikus kecil itu mencuri perhatian mereka dan membuat mereka memberikan sedikit remahan roti kepadanya sebelum tikus itu akan diusir oleh mereka. Namun, tikus yang bersembunyi di ruangan tahanan khusus pun akhirnya tidak mereka temukan. Keesokan harinya, si tikus kembali muncul di hadapan para penjaga penjara di blok E itu lagi. Terlihat Percy menemukan tikus itu. Namun di saat itu, Percy begitu ingin mematikan tikus itu. Si tikus berhasil kabur menuju tempat persembunyiannya di ruangan tahanan khusus. Paul dan Brutus membiarkan Percy melakukan hal yang sia-sia dalam mencari tikus di ruangan tersebut. Dan ya, benar saja, tikus itu pun tidak dia temukan. Selain itu, Paul juga menasihati Percy terkait dengan tindakan tidak pantasnya ketika berada di tahanan yang semaunya sendiri saja. Percy dengan kekuatan bibinya selalu mengancam siapapun yang macam-macam dengannya akan berurusan dengan status pekerjaannya yang bakal bisa dipecat ketika membahayakan Percy.
Namun Brutus sempat terpancing dengan Percy sebelum akhirnya Paul memisahkan Brutus. Scene berpindah di mana Paul, Brutus, Dean, petugas kebersihan dan juga Harry sedang melakukan latihan atau simulasi eksekusi Arlen Bitterbuck di keesokan harinya. Percy yang saat itu di sana disuruh Paul untuk mengamati dan mempelajari bagaimana proses hukuman mati dilakukan. Hukuman mati cepat dilakukan karena ada sebuah spons basah yang ditaruh di atas kepala sang terdakwa. Hal itu agar listrik dapat menghantarkan langsung menuju otak secepat sebuah peluru. Terlihat juga sang tikus datang menyaksikan simulasi eksekusi narapidana tersebut. Keesokan harinya, tibalah hari di mana eksekusi dari Arlen Bitterbuck dilaksanakan. Semuanya sudah bersiap datang untuk melihat eksekusi dari sang terdakwa. Sebelum eksekusi dimulai, Paul dan Arlen saling berbicara mengenai kehidupan setelah kematian. Terlihat Arlen menyesali setiap perbuatannya. Setelah itu, mulailah persiapan hukuman mati Arlen di atas kursi listrik. Semua melihat eksekusi tersebut, namun karena dokter masih melihat Arlen masih hidup, mereka melakukan penyetruman itu lagi. Scene berpindah setelah Arlen sudah meninggal karena eksekusi itu diejek Percy atas perbuatan-perbuatan yang sudah dia lakukan. Di situ Brutus mengancam Percy untuk tidak melakukan hal yang tidak pantas kepada sang mayat. Percy di situ juga menuntut Paul untuk mengelola eksekusi Edward Delacroix atau Dale dan menjanjikan bahwa setelahnya dia akan pindah pekerjaan menjadi bagian administrasi di rumah sakit jiwa Briar Ridge. Scene berganti di mana Paul saat itu sedang sendirian berjaga di Miles. Di situ dia memberitahu Brutus dan Dean kalau seekor tikus yang sebelumnya mereka cari sudah berada di dalam tahanan bersama dengan Edward Delacroix atau Dale. Dale menjadikan tikus itu sebagai hewan peliharaannya dan menamainya Mr. Jingles. Tikus tersebut sangat pintar. Mr. Jingles benar-benar seperti tikus dari sebuah sirkus. Percy yang mengetahui tentang keberadaan tikus yang membuatnya kesal bersama dengan Dale, malah membuatnya seperti merencanakan sesuatu terhadap itu. Scene berpindah di mana Paul bertemu dengan Hal. Hal memanggil Paul karena ingin memberitahu kalau besok ada tahanan baru yang bernama William Wharton atau Wild Bill. Tahanan ini memiliki ciri khas di mana ada tato Billy the Kids di lengannya. Dia juga menyebabkan berbagai banyak masalah. Salah satunya yang terparah adalah membunuh 3 orang di tempat persembunyiannya, yang salah satunya adalah wanita hamil. Namun, selain informasi terkait dengan kedatangan tahanan baru, Hal memberitahu Paul kalau istrinya ternyata mempunyai sebuah tumor otak di kepalanya setelah di X-ray. Hal begitu sedih terkait dengan peristiwa itu karena tumornya benar-benar tidak bisa dioperasi sehingga istrinya pasti akan mati. Di malam harinya, Paul yang masih mengidap infeksi kemih dibuat kalang kabut kesakitan karena hal itu. Dia akhirnya memutuskan akan pergi ke Dr. Bishop untuk menangani hal itu di keesokan harinya.
Scene berpindah di mana Harry, Dean, dan Percy datang menjemput William Wharton ke rumah sakit jiwa karena sebuah gangguan mental yang ternyata dia derita. Di situ, Percy mengolok-olok Wharton kalau nanti dia akan disetrum sampai mati. Mereka tidak sadar kalau sebenarnya Wharton ini berpura-pura mengidap gangguan mental. Di pagi itu pun, kondisi Paul begitu kurang baik karena infeksi saluran kemihnya yang makin parah. Namun karena dia kedatangan tahanan baru, dia harus profesionalitas dengan tidak meninggalkan bloknya. Paul juga sudah diperingatkan oleh John Coffey agar berhati-hati. Benar saja, setelah mulai masuk blok E, Wharton mulai menggila dengan mengajar semua penjaga termasuk menendang Paul. Dean pun dijerat oleh Wharton, namun di situ Percy tidak melakukan apapun selain melihat Wharton menganiaya Dean. Sampai akhirnya tibalah Brutus menghentikan perbuatan Wharton. Setelah kejadian itu, mereka semua disuruh Paul untuk meninggalkan Miles. Dean dan Harry diperiksakan oleh Brutus, sedangkan Percy disuruh membuat laporan kepada ketua tahanan. Paul begitu kesakitan karena dia tadi terkena tendangan oleh Wharton. Namun, John Coffey tiba-tiba saja memanggil Paul yang sedang kesakitan untuk mendekat ke selnya. John menyeret Paul mendekat sampai akhirnya tiba-tiba saja John seperti mengangkat penyakit infeksi saluran kemih Paul. Terlihat setelah melakukan itu, John memuntahkan banyak lalat dan sangat kelelahan. Setelah kejadian itu, Paul pun mencoba untuk kencing dan benar saja, infeksi kantung kemihnya benar-benar sudah sembuh. Di keesokan harinya, Paul meminta izin sakit 1 hari untuk mengunjungi pengacara John Coffey. Paul di situ ingin mencari tahu apakah memang benar seorang John Coffey yang menurutnya begitu lembut dan baik hati melakukan kejahatan pembunuhan terhadap 2 orang anak kecil. Diketahui juga, John tidak memiliki catatan resmi sebelumnya tentang keberadaannya. Seolah-olah dia muncul entah dari mana. Pengacara tersebut mengatakan bahwa dia tidak ragu kalau John melakukan kejahatan tersebut. Tetapi penilaiannya sangat terganggu oleh kebenciannya terhadap orang Afrika Amerika. Terlihat karena putranya sendiri diserang oleh seekor anjing kesayangannya tanpa alasan apapun dan akhirnya kehilangan salah satu matanya. Burt, sang pengacara, membandingkan John Coffey dengan anjingnya yang bisa saja John Coffey melakukan pembunuhan itu tanpa suatu alasan. Scene berpindah di keesokan harinya. Paul memberikan sebuah roti jagung buatan istrinya kepada John Coffey karena telah membantunya menyembuhkan infeksi kantung kemihnya. John memberikan sebagian roti tersebut kepada Dale dan Mr. Jingles, namun tidak dengan Wharton. Wharton benar-benar di luar kendali. Dia meludahi Paul dan mengincingi Harry. Karena hal itu, Wharton akhirnya dimasukkan ke dalam ruangan sel khusus dengan cara menyemprotkan air begitu banyak ke arahnya. Ruangan itu benar-benar ruangan yang kedap suara dan cahaya. Keesokan harinya, Wharton benar-benar kapok setelah berada di dalam penjara khusus itu. Namun, Wharton tetaplah Wharton. Dia masih saja benar-benar mengisengi semua petugas penjara termasuk Brutus. Setelah itu lagi, dia pun dimasukkan sel khusus itu lagi.
Scene berpindah di mana Dale dan Mr. Jingles diminta politisi untuk menampilkan pertunjukan sirkus mereka. Mr. Jingles benar-benar terkenal. Namun di tengah kejadian itu, Paul memberikan pelatihan kepada Percy untuk menggantikan posisi Brutus dalam eksekusi mati Dale di kedepan harinya. Semua ini bertujuan agar Percy benar-benar bisa pergi dari pekerjaan penjara ini. Seusai dengan pertunjukan dan pelatihan Percy, Dale akhirnya tiba di Blok E lagi. Percy saat itu masih saja menggoda Dale. Namun, ketika Percy tiba-tiba berada di samping sel Wharton, Wharton menangkap Percy dan mengancam akan menyodominya. Percy menjadi sangat takut hingga ia mengencingi celananya sendiri. Dale melihat itu tidak dapat berhenti tertawa. Percy pun merasa terhina dan Percy bersumpah untuk membalas dendam pada Dale dan mengancam jika kejadian ini sampai terdengar oleh orang luar, maka dia tidak segan-segan akan langsung mengadukannya kepada bibinya. Scene berpindah di mana saat hukuman mati Dale sudah dekat. Dia meminta Paul untuk menjaga Mr. Jingles. Paul di situ mengatakan kalau Mr. Jingles akan baik-baik saja karena rencananya Mr. Jingles akan ditempatkan di Akademi Mouseville atau tempat sirkus. Namun, saat Mr. Jingles mengambil alat sirkus yang dilemparkan Dale keluar dari selnya, tiba-tiba saja Percy menginjaknya dan membunuhnya. John yang mengetahui itu langsung meminta Paul untuk memberikan Mr. Jingle kepadanya. John seketika itu langsung menghidupkan kembali Mr. Jingle berkat kekuatannya. Lagi-lagi setelah itu pun John Coffey memuntahkan lalat dan kelelahan. Semua orang benar-benar terkejut ketika Mr. Jingle hidup kembali. Sesaat setelah kejadian itu, Percy diberitahu oleh Paul dan Brutus kalau tikusnya masih hidup. Dia tidak percaya akan hal itu dan bilang kalau itu tikus yang telah ditukar oleh mereka. Selain itu juga, Percy diberikan kesepakatan oleh Paul kalau nantinya dia akan dijanjikan mengelola eksekusi Edward Delacroix atau Dale. Kemudian setelah itu, dia akan pergi pindah pekerjaan ke rumah sakit jiwa. Paul juga mengancam balik kalau Percy melaporkan tindakan pelecehan kepadanya. Dia juga akan melaporkan Percy yang tidak melakukan apapun saat Dean hampir dibunuh oleh Wharton sebelumnya. Setelah itu, tibalah hari di mana Dale dieksekusi. Dale menitipkan dulu Mr. Jingles kepada John Coffey selama eksekusinya. Mengetahui kalau Percy adalah pengelolanya, Dale tidak senang akan hal itu. Benar saja, ketika Percy menjadi pengelola eksekusi itu, Percy kemudian dengan sengaja menyabotase eksekusi. Alih-alih harusnya dia membasahi spons yang digunakan untuk menghantarkan listrik menuju otak dan membuat eksekusi cepat dan efektif, dia malah membiarkannya kering. Hal itu menyebabkan eksekusi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dale benar-benar tersiksa di kursi itu. Selain itu, dagingnya terpanggang dan akhirnya terbakar dengan hebat. Mr. Jingles yang digenggam John seperti sedang merasakan apa yang diderita oleh Dale. Mr. Jingle pun akhirnya kabur tidak kuat merasakan apa yang dirasakan oleh Dale. Eksekusi Dale benar-benar membuat sejarah yang buruk bagi Blok Paul. Bau gosong dari mayat benar-benar menyeluruh di ruangan itu. Mereka semua dimarahi oleh Hal atas kejadian itu. Setelah itu, kita melihat Paul yang mengunjungi John Coffey ke selnya. Dale benar-benar malang menurut John. Namun sekarang Dale sudah tidak merasakan sakit lagi dan memberitahu kalau Mr. Jingles kabur dari John saat itu. John begitu lelah dan akhirnya tertidur.
Di keesokan harinya, Paul dan istrinya mengunjungi Hal dan istrinya yang sedang sakit tumor otak. Hal dan Paul di sana mengadakan makan-makan atas kunjungannya di kediamannya saat itu. Setelahnya, di keesokan harinya sebelum pergi bekerja, Paul mengundang Brutus, Harry, dan Dean ke rumahnya untuk sarapan. Selain itu, dia juga merencanakan kalau akan membawa John Coffey ke rumah Melinda atau istri Hal untuk menyembuhkannya dari tumor otak yang dideritanya dengan kekuatan John. Semuanya sudah sepakat bahwa Dean nanti akan berjaga di sel. Lalu Paul, Brutus, dan Harry membawa John menyelinap ke rumah Hal. Scene berpindah di mana Paul kemudian melakukan aksinya dengan membius Wharton menggunakan minuman soda. Minuman itu berhasil menidurkan Wharton. Selain itu, Paul meyakinkan timnya untuk mengalihkan perhatian Percy, sehingga John dapat dibawa keluar dari blok selnya untuk bertemu dengan Melinda. Percy kemudian diikat dan disumpal dengan kain serta dimasukkan ke dalam sel khusus. Namun ketika John sudah mau keluar dan sampai di samping sel Wharton, tiba-tiba saja John ditarik Wharton dan akhirnya John tahu seberapa kejam si Wharton. Wharton akhirnya kembali tertidur karena efek biusnya. John Coffey benar-benar seperti orang yang mempunyai indera keenam. Dia benar-benar senang dengan kepergiannya ke dunia luar yang sudah lama dia tidak merasakannya. Selain itu juga, dia benar-benar tahu kemana dia akan pergi. Padahal Paul tidak memberitahunya. Pelarian itu akhirnya berhasil. John, Paul, Brutal, dan juga Harry akhirnya sampai ke rumah Hal. Hal pada awalnya tidak percaya dengan apa yang akan dilakukan Paul yang membawa John Coffey ke rumahnya untuk menyembuhkan Melinda. Melinda begitu menjadi seseorang yang seperti bukan dirinya. Sebelum akhirnya John menyembuhkan Melinda yang sakit tumor dengan cara menghisap penyakitnya lewat mulut John. Saat proses penyembuhan rumah Hal seperti terkena gempa dan waktu terhenti. Lalu ketika John diminta untuk menjelaskan kekuatannya, ia hanya mengatakan bahwa ia mengambilnya kembali. Namun kali ini serangga tersebut tidak keluar dari tubuh John setelah ia menghisap penyakit Melinda dari tubuhnya. Brutus tahu bahwa John menelan penyakit Melinda karena suatu alasan. Setelah kejadian itu, John diberikan hadiah kalung oleh Melinda. Mereka semua akhirnya kembali pulang menuju sel. John benar-benar sangat lelah dan kesakitan karena peristiwa itu sebelumnya. Percy juga dibebaskan setelah peristiwa penyembuhan istri Hal. Paul juga mengingatkan Percy kalau jangan macam-macam lagi setelah ini. Namun, ketika Percy keluar dari ruangan itu dan berada di samping sel John Coffey, dia ditarik John dan dimuntahkan penyakit Melinda yang dia hisap sebelumnya. Percy tiba-tiba seperti orang yang kena gangguan mental. Tiba-tiba saja dia berjalan ke arah sel Wharton dan menembaknya sampai tewas. Lalat-lalat itu pun keluar dari tubuh Percy setelah menembak Wharton. Kemudian John memberitahu Paul kalau dia menghukum dua orang jahat itu atas perbuatan mereka sebelumnya. John juga memberitahu kalau yang dilakukan Wharton sebelumnya adalah membunuh dua orang anak gadis kecil yang sebelumnya dituduhkan kepada John Coffey. John memberikan mukjizatnya kepada Paul untuk mengetahui kejadian tersebut. Setelah itu kita diperlihatkan bagaimana awal mula dari peristiwa pembunuhan dua anak gadis itu. Terlihat Wharton sebelumnya bekerja dengan sang ayah anak gadis tersebut. Mereka mengajak makan malam Wharton sampai akhirnya diketahui kalau anak-anak itu dibunuh setelah melakukan kekerasan seksual terhadap mereka.
Scene berganti di mana setelah peristiwa itu, keadaan menjadi gempar dan Hal berusaha menutupi kejadian pembunuhan Wharton yang dilakukan Percy. Kita juga melihat Percy sekarang dirawat di rumah sakit jiwa Briar Ridge sebagai pasien dan bukan sebagai administrator. Scene berbeda di mana John diberikan permintaan khusus oleh Paul sebelum dia dieksekusi. John menginginkan sebuah makanan daging cincang, roti jagung buatan istri Paul, dan menonton sebuah film atau bioskop. Selain itu, Paul di situ juga bertanya kepada John apa yang harus ia lakukan. Apakah dia harus membuka pintu dan membiarkan John pergi begitu saja? Paul mengatakan itu karena dia takut saat hari penghakiman nanti, dia akan dimintai pertanggungjawaban karena sudah menghukum mati John yang tidak bersalah. Namun, di situ John mengatakan kepadanya bahwa ada terlalu banyak rasa sakit di dunia ini yang membuatnya sensitif dan berkata bahwa ia benar-benar lelah dengan rasa sakit itu yang datang setiap hari di kepalanya. Oleh karenanya, dia siap untuk beristirahat alias meninggal. Kemudian sebagai permintaan terakhirnya pada malam sebelum dieksekusi, John mengungkapkan ingin menonton film. Dan Paul dan teman-temannya mengabulkan permintaan John untuk menonton film Top Hat. Scene berganti di malam John akan dieksekusi. Semua penjaga tahanan benar-benar sayang kepada John. Ketika John didudukkan di kursi listrik, dia meminta Paul untuk tidak mengenakan tudung hitam tradisional di atas kepalanya karena dia masih saja takut dengan kegelapan. Paul pun setuju dan dengan menjabat tangannya, akhirnya John pun dieksekusi. Semua penjaga menangis atas kepergian John. Tak lupa, Paul juga memasangkan kalung pemberian Melinda kepada John setelah dieksekusi. Scene berpindah saat Paul yang sudah tua menyelesaikan ceritanya. Dia menyadari kalau pekerjaan menjadi penjaga tahanan mati terlalu buruk baginya. Dia kemudian meminta dipindahkan ke pusat penahanan remaja, tempat ia menghabiskan sisa karirnya. Elaine mempertanyakan pernyataannya bahwa ia memiliki seorang putra yang sudah dewasa saat itu dan kemanakah sekarang. Mendengar hal itu, Paul akhirnya mengajak Elaine ke atas bukit dan bertemu dengan Mr. Jingles. Paul menjelaskan bahwa Mr. Jingles masih hidup sampai sekarang itu karena ketidaksengajaan John memberikan sebagian dari dirinya kepada Mr. Jingles saat Dale dieksekusi. Saat itu Paul juga berusia 44 tahun saat John dieksekusi dan kini dia berusia 108 tahun. Hal ini tampaknya merupakan efek samping dari John yang memberikan sebagian dirinya kepada Paul. Paul percaya bahwa ia hidup lebih lama dari semua keluarga, kerabat, dan teman-temannya termasuk Elaine yang ditunjukkan telah meninggal. Hal itu menurut Paul merupakan hukuman dari Tuhan yang telah mengeksekusi John dan bertanya-tanya berapa lama lagi dia akan meninggal. Begitulah akhir dari film ini teman-teman. Sampai jumpa di review film lainnya. Saya Safi Karim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.